Nah, adik-adik, untuk topik pertumbuhan dan perkembangan tanaman ini adalah topik favorit yang sering kita temukan di soal UTBK biologi sejak tahun-tahun kemarin. Jadi ini salah satu contoh soal sebab akibat tahun 2021, bagaimana pertumbuhan tanaman selalu terkait dengan proses pendewasaan tanaman yang bersifat reversibel. Sebab pertumbuhan tanaman ditandai dengan bertambahnya jumlah sel, biomasa ukuran tanaman yang bersifat kuantitatif. Nah, ini adik-adik tadi Miss sudah jelaskan tentang pertumbuhan itu apa perbedaannya dengan perkembangan, di mana pertumbuhan itu dia pertambahan massa sel, jumlah sel, dan volume sel. Jadi tadi di perbedaan itu pertumbuhan dan perkembangan, di mana pertambahan jumlah sel, volume sel, dan massa sel itu terjadi pada proses pertumbuhan dari tanaman. Sedangkan pada proses perkembangan itu, yaitu ya bagaimana menuju dewasa atau pembentukan jaringan. Ini pembentukan jaringan atau bagaimana proses menuju dewasa. Nah, untuk definisi pertumbuhan tanaman selalu terkait dengan proses pendewasaan tanaman yang bersifat irreversibel. Tadi Miss katakan persamaannya ini adalah terjadi beriringan atau togetherness. Ini atau beriringan. Jadi beriringan ya, jadi dia bukan irreversibel. Pertumbuhan yang irreversibel itu hanya dari tanaman-tanaman yang irreversibel, itu dari definisi pertumbuhan tanaman tersebut. Sedangkan untuk perkembangannya dia itu reversibel. Reversibel artinya dapat balik. Karena apa? Dari biji atau tunas itu bisa ditumbuhkan kembali, bisa dapat ditumbuhkan kembali. Sedangkan untuk pertumbuhan dia irreversibel. Nah, jadi poin pertama, pertumbuhan tanaman selalu terkait dengan proses pendewasaan tanaman, bukan reversibel. Perkembangan itu terjadi beriringan. Kemudian itu dia perkembangan itu reversibel, bukan irreversibel. Jadi poin pertama itu salah ya. Karena pertumbuhan tanaman ditandai dengan bertambahnya jumlah sel, volume sel, dan massa sel. Jadi yang di atasnya salah, yang di bawahnya benar, maka adik-adik akan menuliskan jawabannya adalah D untuk UTBK biologi saintek tersebut. Jadi tidak begitu sulit ya soalnya, adik-adik pasti bisa lulus dengan soal-soal yang topik-topik seperti ini. Nah, adik-adik, buat soal berikutnya ini adalah soal UTBK biologi saintek tahun 2021 yang berhubung dengan pertumbuhan dan perkembangan tanaman serta pertumbuhan sekunder pada tanaman. Nah, pernyataan yang terkait pembentukan xilem dan floem sekunder pada batang adalah tidak dipengaruhi musim, B. terjadi pada tumbuhan monokotil, C. arah pertumbuhan xilem keluar dan floem ke dalam, D. berasal dari jaringan perisikel, dan E. menyebabkan terbentuknya lingkaran tahun. Nah, ini membaca soalnya rata-rata mirip-mirip ya. Sepertinya A benar, B benar, C benar, D benar, E benar. Nanti adik-adik jangan jawab semuanya benar ya. Ada yang paling benar dari soal tersebut yang merupakan poin dari pembahasan tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan serta transport system. Jadi xilem dan floem itu adalah sistem transport atau pengangkut atau pembuluh pengangkut pada tanaman, atau juga pada kurikulum Cambridge dia disebut dengan movement atau transport pada tanaman, dan itu sebenarnya dipengaruhi oleh musim. Jadi poin A itu salah ya, bukan tidak dipengaruhi oleh musim. Jadi kalau misalnya musim kering itu xilem akan berwarna gelap karena dia kurang air. Kemudian pada musim panas musim kering, musim panas sama pada musim dingin banyak air, dia akan menjadi melebar. Nah, jadi jawaban untuk nomor 2 untuk yang option A itu salah ya. A itu dia dipengaruhi oleh musim. Jadi untuk menjawab poin nomor 2 ini, adik-adik tidak perlu khawatir karena di situ yang bagian A itu sudah jelas-jelas bukan jawabannya karena dipengaruhi musim. Lalu yang untuk poin B bagaimana? Nah, kambium itu tidak ada pada monokotil.
hanya ada pada tumbuhan dikotil. Jadi terjadi pada tumbuhan dikotil. Kemudian C, arah pertumbuhan xilem keluar dan floem ke arah dalam. Nanti bagian C dengan bagian E ini akan jelaskan bersamaan. Berasal dari jaringan perisikel. Nah, ini sebenarnya dari meristem ya, karena kita berbicara soal meristem atau stem batang. Nah, untuk bagian C dengan bagian E ini agak-agak mirip. Oleh sebab itu, karena adik-adik bingung, Miss gambarkan lagi kembali bagaimana ini adalah pit atau pusat daripada tanaman, dan ini adalah jaringan xilem yang kita maksud tadi, di mana xilem mempunyai lapisan xilem sekunder di luar, lalu kemudian xilem sekunder tersebut mempunyai lapisan lagi di luar yang bernama floem sekunder, dan floem sekunder membentuk jaringan atau melebarkan selnya dilapisi oleh korteks, dan korteks tersebut dilapisi lagi oleh satu lapisan luar yang disebut dengan core. Jadi lapisan-lapisan inilah yang akan membentuk suatu lingkaran-lingkaran yang disebut dengan namanya adalah bark. Nah, bark itu adalah lapisan-lapisan lingkaran tahu. Nah, untuk arah tumbuh yang option C, adik-adik mungkin bingung arah pertumbuhan xilem keluar dan floem ke arah dalam. Nah, yang mana xilem, yang mana floem, Miss? Nah, ini yang di dalam ini adalah xilem, tapi dia xilem primer. Yang di luar ini adalah xilem, tapi ini adalah xilem sekunder. Yang ini adalah floem, ini ada floem sekunder, dan ini adalah floem, ini floem primer, dilapisin oleh core, dan ini adalah cortex. Dan semua jaringan meristem ini mempunyai epidermis yang di luar. Nah, jadi ini adalah vascular cambium. Jadi ini untuk arah pertumbuhan xilem ini adalah dia ke arah dalam, sedangkan floem ke arah, jadi option D ini terbalik ya, floem itu ke arah luar dan xilem itu ke arah dalam. Dan ini membentuk lingkaran tahun, sehingga adik-adik opsi yang benar adalah jawaban E. Nah, adik-adik untuk soal berikutnya, ini adalah soal UTBK Saintek tahun 2019 atau 3 tahun yang lalu. Nah, di soal ini dia menanyakan, masih mirip dengan fungsi transport system di plant atau di pertumbuhan sekunder, kerja dari arah permukaan yang benar dari kambium. Jadi kambium pembuluh pada batang dikotil akan membentuk floem sekunder dan xilem sekunder. Arah pembentukan yang benar adalah A, keluar membentuk floem sekunder, ke dalam membentuk xilem sekunder. B, ke dalam membentuk floem sekunder, keluar membentuk xilem sekunder. C, keluar membentuk floem dan xilem sekunder. D, ke dalam membentuk floem dan xilem sekunder. E, ke samping membentuk floem dan xilem. Nah, ini adik-adik tadi kan Miss sudah menceritakan bagaimana pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Kemudian kambium pembuluh pada batang dikotil itu dia yang melakukan pelebaran untuk pembuluh xilem sekunder dan floem sekunder. Arah pembentukan yang benar itu seperti gambar ini tadi, bahwa xilem itu dia akan membentuk jaringan ke arah dalam, sedangkan floem sekunder ke arah luar. Jadi untuk opsi tersebut yang benar adalah xilem dan floem, arah pertumbuhannya itu membentuk xilem sekunder ke dalam, sedangkan floem sekunder itu arah pertumbuhannya ke arah luar. Jadi dengan demikian jawaban yang paling benar adalah yang bagian A. Jadi semoga dengan soal-soal seperti ini adik-adik juga tidak akan takut lagi untuk menjawab soal-soal UTBK Biologi Saintek di tahun-tahun ini. Next question is about the photomitographs of the cell, and they don't know which one is part of the cell. So this is from the past paper ASNA level 2020. The photomicrograph shows the
ultrastructure of part of a cell. So the picture has shown is a kind of picture from microscope, photomicroscope, and then which statement about the type of cell shown in the photomicrograph is correct? A. It is a plant cell because it has both chloroplast and nucleus. B. It is a plant cell because it has chloroplast. C. It is an animal cell because it has a cell membrane. And then D. It is an animal cell because it has mitochondria. For the students AS and A level, I think that it wasn't really hard question for them to answer, since they know already that chloroplasts are we call that cell organelles that present only in plants, and then they contain the green pigment as known as chlorophyll, and then they have responsibilities as the site for the photosynthesis. So while seeing this picture with the green color, so we might have assumption, we may have thinking over about the design of the chlorophyll for this photomicrograph. So chlorophyll is responsible for the plant, for the green, and then ability to energy from the sunlight. So to catch up the energy from the sunlight to do the photosynthesis. While seeing this photomicrograph with the green color under the microscope for ultrastructure, we may have a conclusion that this is a chloroplast. While seeing the diameter is 2 until 3 micrometer width, and 4 until 5 micrometer width. So for the student, while seeing this question from the past paper in AS and A level 2020, we might have concluded this one as the chloroplast. What is chloroplast? Chloroplast is a special organelle found in plants. So since it's found in plants, they have contain a green. They contain green pigment called chlorophyll. So this pigment known as chlorophyll, and as the site of photosynthesis. So since these chlorophylls are green, and we have seen the under photomicrograph the organelles, these special organelles, and then we know they have 2 until 3 micrometer width, 4 until 5 micrometer length. So no more argue about the presence of the chloroplast on this photomicrograph cell. We have seen there's a stroma. This is stroma as enzyme with chloroplast, and the thylakoid presents. So how do they present? Because inside the stroma there are membranes found into this called, this is a membrane this called thylakoid, where the surface, this is the side or the surface of thylakoid where the photosynthesis occurs. So for the chloroplast itself, it will having process oxidation of water into oxygen. So they will release oxygen up for the presence of chloroplast. So the right answer, it is a plant cell because it has both. No, we don't see any nucleus there. So it is a plant cell because it has chloroplast. So the correct answer is B. Nah, adik-adik, demikian dari Miss Tiurma Simanjuntak. Hari ini topik untuk pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan serta transport system in plants for the Cambridge telah selesai kita bahas. Semoga adik-adik bisa lulus PTN idamannya. Kemudian buat mereka yang ingin
melanjutkan Cambridge kurikulum di luar negeri juga bisa berhasil dan sukses. So all the best for you guys.